Halo semua, selamat datang kembali di Seven House Studio. Kali ini akan membahas film yang berjudul A Quiet Place, merupakan film bertema monster. Tak lama-lama kita siapkan Popeye dan Rokai dan kita mulai ke intro. Awal cerita mulai diperlihatkan sebuah kota kecil yang sepi dan tidak ada suara apapun. Namun berbeda dengan yang ada di luar, di sebuah toko nampak ada seorang anak kecil yang berlari tanpa suara sedang dicari oleh kakak perempuannya. Dan selain mereka ada juga seorang wanita bernama Evelyn yang sedang mengambil obat untuk putranya yang bernama Marcus yang tengah duduk di lantai. Tidak menemukan adiknya itu, si anak perempuan yang bernama Regan yang juga merupakan tunawicara menghampiri ibunya sebelum pergi kembali dan menemukan adiknya sedang menggambar pesawat di lantai. Bangkit dan meninggalkan Regan, adiknya itu pun mencoba menjangkau sebuah mainan roket. Namun karena tidak sampai, ia pun menjatuhkan mainan itu, yang untung saja ditangkap oleh Regan ayahnya, dan dilihat ayah mereka yang bernama Lily, yang kemudian menyuruh anak bungsunya itu pergi ke ibunya. Hendak pulang karena hari telah mulai gelap, mereka pun dikejutkan oleh anak bungsunya itu yang tengah membawa mainan pesawat tadi. Yang dengan perlahan si ayah pun mengambil mainan itu dan mencabut baterainya dan melarang mainan itu karena mainan itu terlalu berisik. Tapi tanpa mereka ketahui, meninggalkan si bungsu dan Regan di belakang, si Regan yang tidak tega kepada adiknya justru memberikan mainan itu kepada adiknya dan mengisyaratkan untuk diam. Sebelum pergi duluan, yang tanpa diketahui si adik itu mengambil baterai yang dilarang tadi sebelum ikut menyusul. Berjalan dengan tanpa alas kaki di atas jalur pasir, mereka pun sampai di sebuah jembatan yang tidak lama mereka pun dikejutkan oleh suara dari mainan yang digunakan si kecil. Dan melihat hal itu, si ayah pun bergegas berlari, berlomba dengan sosok makhluk yang keluar dari hutan. Tapi telat, anaknya itu keburu diterkam oleh makhluk hutan itu. Beberapa bulan sejak peristiwa itu, Regan yang terbaring di atas pasir terbangun dari tidurnya setelah memimpikan peristiwa itu. Kemudian menghampiri ibunya dan disaksikan oleh ayah mereka dari CCTV yang terpasang di sebuah ruangan, yang terdapat berbagai informasi tentang makhluk itu yang dikumpulkan oleh Lee. Mengungkapkan bahwa makhluk itu adalah alien berkulit sangat keras, bahkan tidak dapat ditembus peluru maupun bom. Membuat makhluk itu tidak bisa dibunuh, dan walaupun makhluk itu buta, tetapi makhluk itu sangat bereaksi terhadap suara, menyebabkan malapetaka dan kematian di seluruh dunia. Dengan kelemahan belum diketahui di mana terkonfirmasi ada setidaknya 3 makhluk itu di wilayah ini. Mencoba mencari bantuan, Lee menelepon mencoba menghubungi setiap frekuensi gelombang pendek nasional, tapi hasilnya tetap nihil. Maka keluar dari situ, Lee menghampiri Marcus yang sedang bermain dengan mobil mereka dan menyuruhnya pulang. Sementara dirinya menyalakan api di atas penyimpanan biji jagung yang tidak lama bermunculan juga titik-titik api dari kejauhan, di mana Evelyn sendiri tengah sibuk mempersiapkan peralatan bayi untuk bayi yang dikandungnya, di mana kedua anaknya telah sibuk menempelkan poster dan koran di dinding. Dan saat waktu makan malam tiba, Evelyn mengeluarkan ikan dari tempat memasaknya dan menyuruh Regan untuk memanggil ayahnya. Beralasan daun menggantikan piring yang berisik, setelah berdoa mereka pun makan bersama. Beberapa saat itu Marcus dan Regan pun bermain monopoli, yang dimana Marcus tidak sengaja menyenggol lampu minyak, menimbulkan suara dan nyala api yang segera dipadamkan oleh ayahnya. Tapi datang dengan suara ditimbulkan, meskipun itu tidak keras, tapi membuat mereka tegang. Tiba-tiba ada suara yang jatuh dari atap mereka. Berjalan perlahan melihat jendela, Lee terkejut, tapi untungnya itu hanya 2 ekor musang yang terjatuh dari atas. Tapi mereka tidak mengetahui di ladang jagung musangnya dibunuh oleh si monster. Evelyn mendatangi Lee yang sedang membuat alat bantu pendengaran untuk Regan di basement rumah mereka. Evelyn mengajak Lee menari dengan musik dari headset. Besoknya Lee memperbaiki jalan pasir, sementara istrinya mengecek kondisi kesehatan kehamilannya, yang dimana tinggal beberapa hari lagi perkiraan kelahirannya akan terjadi. Beralih keluar, berjalan perlahan, Regan mencoba masuk ke basement rumah mereka, yang merupakan ruangan ayahnya.
namun dihentikan oleh si ayah yang melarang Regan untuk masuk ke situ. Dan meskipun Regan mencoba meyakinkan ayahnya, tapi ayahnya itu tetap tidak mengizinkan Regan untuk masuk. Lee mengeluarkan alat bantu pendengaran yang dibuatnya. Tidak percaya bahwa alat itu bekerja, tapi terlanjur kesal, Regan menolak alat itu. Namun dengan sabar diyakinkan oleh ayahnya berkali-kali sampai Regan yang kesal mengisyaratkan untuk berhenti, di mana Lee pun dengan sabar memberikan alat itu kemudian pergi. Sementara di tempat lain, meskipun sedang menderita bencana tingkat dunia oleh serangan monster, tapi Evelyn tidak melupakan pendidikan anaknya dengan tetap mengajari anaknya itu matematika. Di mana tidak lama Lee datang dan mengajak Markus untuk mencari ikan. Melihat ayahnya itu, Markus menolak untuk ikut karena takut keluar, namun diyakinkan ibunya bahwa ayahnya itu akan menjaga dirinya dan akan memberikan pelajaran bertahan hidup yang berguna untuk kemandirian Markus dan menjaga ibunya kelak jika ibunya telah menjadi tua dan lemah. Maka Markus pun tidak memiliki pilihan lain selain ikut meskipun dia sendiri masih takut. Dan tidak ingin berangkat, datang Regan berniat menggantikan adiknya. Regan ditolak oleh Lee dan menyuruhnya untuk menjaga ibunya yang telah hamil besar. Tapi Regan salah menanggapi, dia marah dan pergi dari situ. Maka mereka berdua pun pergi ke sungai mengambil ikan di perangkap yang telah dipasang sebelumnya. Ikan itu pun terlepas dari tangan, membuat Markus ketakutan dan hendak lari, tetapi Lee menahannya dan menenangkan. Lee mengatakan bahwa suara gemericik air sungai ini terlalu keras meredam suara tadi, yang suara bisikan yang dimana jika ada suara berisik di sekitar makhluk itu maka mereka bisa aman selama tidak bersuara. Sementara di tempat lain, Regan merasa kesal karena terus-menerus dilarang oleh ayahnya dan tidak dipercaya, di mana Regan pun mencoba alat pemberian ayahnya yang ternyata tidak berfungsi dan membuatnya menangis. Mengemasi barangnya dan roket mainan milik adiknya dulu, dia pun pergi ke jembatan di mana adiknya dimangsa alien dan memotong kabel suara dari mainan itu. Dia pun menyalakan mainan itu dan menaruhnya di makam adiknya. Sementara itu di rumah ibunya yang hamil besar nampak sedang mencuci dan membawa kantong cucian menaiki tangga, di mana kantong itu tersangkut paku dan sempat membuatnya jatuh karena menarik kantong itu dan membuat juga sebuah paku menjadi lurus. Dan percayalah, jika ada paku atau lubang di serut itu bukan tanda yang baik-baik saja. Kembali ke Lee dan Markus untuk membuktikan perkataannya, Lee sengaja membawa Markus ke bawah air terjun dan berteriak, berjanji bahwa itu tidak apa-apa. Markus pun kemudian ikut berteriak dan di bawah air terjun itu mereka pun berbincang, di mana Markus menanyakan apakah ayahnya itu masih menyayangi kakaknya dan apakah dia menyalahkan kakaknya atas insiden terbunuhnya adiknya. Yang dijawab tentu saja tidak. Lee menyayangi baik kakaknya ataupun mereka semua, di mana insiden itu bukan salah siapapun. Mendengar itu, Markus pun meminta ayahnya untuk memberitahu hal itu kepada Regan, karena Markus tahu bahwa Regan menyalahkan dirinya sendiri atas peristiwa itu. Di rumah, Evelyn pun masuk ke kamar mereka, ke kamar anak bungsunya yang terlihat Evelyn masih merasa kehilangan, juga ikut menyalahkan dirinya atas insiden itu. Berjalan pulang, Lee dan Markus melewati sebuah rumah yang tanpa sengaja bertemu seorang kakek yang tengah berdiri di depan mayat istrinya yang habis diserang alien. Lee menyuruhnya diam, kakek itu pasti tertekan. Kakek itu justru berteriak hendak bunuh diri, membuat Lee kabur menggendong Markus menjauh, bersembunyi menutup erat-erat mulut Markus, di mana tak lama monster itu pun datang menerkam kakek tadi. Sementara di rumah, Evelyn keluar kamar. Tiba-tiba Evelyn merasakan kontraksi terjadi, ditandai dengan pecahnya air keteguhan mengalir air ke bawah kakinya. Berjalan perlahan ke basement untuk menyalakan lampu darurat. Yang saya takutkan terjadi, Evelyn justru menginjak paku tadi yang membuat menjatuhkan bingkai foto di bawahnya, menarik kaki yang tertancap begitu dalam. Evelyn pun buru-buru menyalakan lampu merah tanda darurat, di mana saat Evelyn hendak naik tangga, dia pun dikejutkan oleh alien yang lewat di pintu atas, membuatnya buru-buru mengambil jam waker sembari menahan rasa sakit di kakinya dan tanda-tanda kontraksi dialaminya. Sementara di luar, melihat adanya lampu darurat dinyalakan, itu membuat Lee dan Markus bergegas untuk kembali ke basement. Makhluk itu pun mulai turun ke bawah ketika Evelyn bersembunyi dan menahan rasa sakit akibat kedua hal tadi.
Telinga makhluk itu pun mendengar suara jam waker berbunyi, membuatnya mengamuk menyerang jam itu, yang dimanfaatkan Evelyn untuk menyelinap keluar. Namun diurungkan setelah dia melihat ada satu lagi makhluk itu di depan rumah mereka, membuatnya pergi ke lantai atas, masuk ke bak mandi, di mana darah mulai mengalir di bawah tubuhnya. Sementara di luar melihat makhluk alien itu masuk ke rumah mereka, Lee segera memerintahkan Markus untuk membuat suara besar yang telah disiapkannya. Sebelumnya untuk seperti ini guna menyelamatkan Evelyn, maka Markus pun pergi ke tempat di mana kembang api itu berada, di mana makhluk itu juga mulai naik ke lantai 2, semakin dekat dengan Evelyn yang mulai tidak tahan akan rasa sakit yang dideritanya dan berteriak. Yang untung saja Markus tepat waktu untuk menyalakan kembang api, membuat makhluk itu pergi menghampiri sumber suara itu, yang mana membuat Regan yang di jembatan pulang dan Lee segera berlari ke dalam rumah menenteng senjata shotgun naik ke atas mengikuti jejak darah. Lee sempat berpikir bahwa istrinya itu sudah dimakan karena melihat banyak darah di bak mandi, yang ternyata istrinya itu telah bersembunyi di balik pintu kaca bersama anak yang dilahirkannya. Berjalan santai karena telah merasa jauh dari tempat dia menyalakan kembang api, Markus mendengar suara dan membuatnya lari, yang justru masuk menyebar pohon-pohon jagung yang seharusnya itu malah menimbulkan suara. Entah apes atau beruntung, tiba-tiba dia menabrak traktor yang membuatnya pingsan. Di tempat lain, Lee menggendong istrinya ke gudang mereka dan terburu-buru karena bayinya itu mulai menangis. Kemudian menutup pintunya dengan kasur untuk meredam suara. Bertepatan dengan makhluk itu yang juga masuk ke gudang tepat di atas mereka. Mereka memasang oksigen pernapasan ke bayinya dan menaruh bayinya ke dalam kotak kedap suara untuk meredam suara tangisan si bayi. Sementara itu Regan berjalan di ladang jagung dengan santai menunduk melihat sumber cahaya di dalam pepohonan jagung yang tanpa dia sadari makhluk itu sudah ada di belakangnya, seolah bersonasi dengan sinyal suara yang dipancarkan makhluk itu. Ketika membuka telinganya, alat pendengaran itu berdengung membuat Regan dan makhluk itu kesakitan, di mana makhluk itu pun bergegas kabur. Scene kembali ke ruangan bawah tanah. Evelyn bangun dari mimpi buruk insiden terbunuh anak bungsunya dan diberitahu oleh bahwa tempat ini benar-benar berhasil meredam suara keluar, dan Lee sendiri akan berusaha mencari anak-anaknya yang kini terpisah. Menyalahkan dirinya sendiri, Evelyn meminta Lee untuk melindungi kedua anaknya itu apapun yang terjadi karena tidak ingin kehilangan anak-anak mereka lagi. Menghampiri sumber cahaya, Regan dipegang oleh tangan Markus yang telah sadar dan ternyata tersembunyi di bawah traktor. Keluar dari tempat persembunyiannya untuk mencari anak-anak mereka, tanpa Lee sadari pipa air telah bocor karena dirusak makhluk itu, hingga air pun mulai mengalir mendekati lubang persembunyiannya. Melihat di CCTV, Lee tidak menemukan keberadaan anak-anaknya yang sebenarnya sedang ada di atas gudang karena api yang dinyalakan mereka padam. Di dalam lubang persembunyian, air masuk dengan deras membuat tempat itu terendam begitu cepat dan membangunkan Evelyn yang diperparah oleh kehadiran makhluk itu yang datang entah dari mana. Berjalan perlahan dengan air telah mencapai pinggang dan hanya berharap makhluk itu tidak menyadari kehadirannya, Evelyn menghampiri bayinya dan mengambilnya. Monster itu pun muncul di hadapan Evelyn, membuat dirinya mundur perlahan ke balik guyuran air dan bersandar di dinding. Tidak menemukan kedua anaknya di CCTV, Lee memutuskan untuk mencari manual dan sampai di tempat traktor berada. Sementara di atas gudang sendiri, masalah muncul dengan Regan mengajak Markus pergi, tapi ditolak Markus yang berpikir bahwa ayahnya akan mencari mereka. Regan kesal yang memberitahu bahwa ayahnya itu akan mencari Markus, bukan dirinya. Dan ketika Markus hendak meyakinkan Regan, tiba-tiba Markus jatuh ke dalam gudang yang penuh dengan biji jagung dan menimbulkan suara yang cukup keras dan membuat monster yang menghampiri Evelyn bergegas keluar mencari ke sumber suara itu. Berdiri di atas traktor, Lee dilewati oleh makhluk itu yang bergerak cepat menyelinap ladang jagung dan membuatnya bergegas pergi juga ke tempat makhluk itu pergi. Turun untuk membantu Markus yang tenggelam, justru gantian Regan yang tenggelam, namun berhasil ditarik Markus. Yang tidak lama suara makhluk itu terdengar dan makhluk itu pun turun ke dalam gudang, membuat mereka membalik pintu besi, namun dengan mudah ditembus dengan kuku makhluk itu. Kembali berdengung, alat bantu pendengaran Regan itu kembali membuat makhluk itu kesakitan dan kabur menjebol dinding dengan mudah. Keluar dari lubang yang dibuat makhluk itu, mereka pun bertemu ayah mereka yang memeluk mereka yang dilihat oleh ibunya melalui CCTV.
di mana Lee memerintahkan mereka untuk ke mobil karena mendengar suara makhluk itu mendekat lagi. Sementara dia mengambil kampak di gubuk yang mana setelah dia melangkah keluar gubuk itu justru dialah yang terkena serangan makhluk itu. Membuat Markus secara refleks memanggil ayahnya dan membuat makhluk itu beralih kepada Regan dan Markus yang ada di dalam mobil dan menyerang mobil mereka. Lee bangkit dengan sisa kekuatan walau dengan luka parah di perut. Lee menjatuhkan kampak yang dijadikannya tumpuan membuat makhluk itu menengok ke arahnya, di mana dia memberitahukan bahwa dia menyayangi Regan dan juga mereka semua sebagai kata-kata terakhir. Setelah itu dia berteriak memancing perhatian makhluk itu yang langsung menerkamnya, di mana Markus segera menarik rem tangan membuat mobil itu meluncur ke arah rumah mereka dan bertemu dengan ibu mereka yang menenteng shotgun. Mimpi buruk belum berakhir dengan adanya suara makhluk itu yang mendekat lagi. Turun ke basement meskipun sempat ragu karena itu adalah ruangan yang disuruh ayahnya untuk Regan tidak boleh memasuki. Untung tidak ada satu dari mereka yang menginjak waktu itu lagi, di mana saat telah memasuki ke ruangan itu Regan melihat banyak sekali informasi yang dikumpulkan ayahnya, termasuk kerja keras ayahnya untuk membuat Regan dapat mendengar suara dan membuat Regan menyesal dan menangis. Namun tidak membiarkan momen itu sedih berlanjut, monster itu pun mulai turun ke bawah, di mana Evelyn siap menembak makhluk itu kapan saja, yang tentu itu akan percuma dengan kulit makhluk itu yang sangat keras. Menajamkan pendengaran dengan membuka telinga, gelombang dari makhluk itu menghancurkan sinyal monitor, dan karena terganggu oleh suara TV itu, monster itu pun menghancurkannya. Melihat papan informasi milik ayahnya, Regan teringat tadi makhluk itu lari setelah alatnya itu berdengung dan menyadari mungkin saja itu merupakan kelemahannya, di mana Regan segera membuat alatnya berdengung dan ternyata benar makhluk itu kesakitan dan bergetar. Masih belum cukup, Regan menempelkan benda itu di pengeras suara dan membuat makhluk itu tumbang. Merasa bersyukur, tapi ternyata makhluk itu masih bisa bangkit dan hendak menerkam mereka berdua. Namun dengan sikap Evelyn segera menembak makhluk itu tepat di kepala yang pelindungnya telah terbuka, membuat makhluk itu mati dan tidak bernyawa lagi. Melihat ke CCTV, Evelyn melihat banyak makhluk itu berlarian ke arah mereka dan berbalik melihat Regan menaikkan frekuensi pengeras suara, sementara dirinya siap-siap mengokang shotgun miliknya. Film ini sangat rekomen untuk ditonton dan setting sedemikian rupa yang dapat membawa kita merasakan sensasi keheningan dan ketegangan yang ada di dalam filmnya, yang sebanding dengan sebagai penghargaan yang diraih film ini seperti Golden Globe Award dan dimasuki dalam daftar 10 film terbaik tahun 2018. Bahkan menurut saya season pertama ini lebih baik daripada kelanjutannya, dan itulah sedikit ulasannya. Terima kasih buat sobat kalian semua sudah nonton video ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.